Selamat datang para petualang sejati. Hari ini kita akan memulai sebuah perjalanan luar biasa yang akan membawa kita menaklukkan 8 puncak indah di Jawa Tengah dalam waktu 5 hari. Setiap gunung memiliki tantangannya sendiri, namun semuanya menawarkan keindahan alam yang luar biasa. Bersiaplah untuk petualangan yang penuh kenangan dan pencapaian yang luar biasa. Pendakian di Gunung Jawa Tengah kali ini saya ditemani oleh guide Yoyon yang memang sudah terbiasa membawa tamu untuk solo trip. Pendakian pertama kita dimulai dari Gunung Andong yang terletak di Kabupaten Magelang dengan ketinggian 1.726 meter di atas permukaan laut. Gunung ini cocok untuk pemula yang ingin merasakan sensasi pendakian. Jalur pertama, kita akan melewati hutan pinus yang rimbun dan jalur yang terbilang landai. Namun, semakin kita mendaki, tanjakan yang lebih curam dan jalur berbatu mulai menguji fisik kita. Jalur Andong sudah tertata, enak banget. Di Andong ada 2 jalur baru ke sana, jalur lama ke sana. Jalur baru lebih landai, tapi karena muter lebih lama. Kalau jalur lama lebih cepat. Dan sudah mulai terlihat pohon pinus-pinusnya. Sampai di pos 1 Watu Pocong. Jalanan masih enak. Yang dinamakan pos Watu Pocong, batunya ini yang tidur. Pocong bangun. Sampai di pos 2 ada warungnya, Bu. Ya. Oke, kembali nanjak. Sekarang saya ketemu dengan pendaki yang mau ngecamp. Ini sama Mbak siapa, Pak? Vina. Yang di depan itu Dea. Yang di Halo. belakang Mbak Nadia dan sama Mas Taufik. Mereka mau ngecamp di atas. Kita sampai di persimpangan. Kita sampai di persimpangan. Di depan ada makam. Makamnya Ki Joko. Oke. Gimana? Ki Joko Peke. Nah, itu salah satu wali yang dulu menyebarkan agama Islam. Oh gitu. Ya. Saking ramenya ketemu dengan pendaki cilik-cilik. Dari mana kalian? Dari Grabat. Dari Grabat. Muntilan. Oh, salam Muntilan. Di puncak Gunung Andong, kita bisa merasakan kedamaian yang begitu mendalam. Udara yang sejuk dan pemandangan yang luar biasa memberikan perasaan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Keindahan alam yang luas seolah membuat kita merasa kecil di hadapan keagungan ciptaan Tuhan. Yeay. Gunung Andong sukses. Jalurnya gimana, Bu? Jalurnya enak banget untuk pemula, recommended. Mau ngecamp luas, mau tektok juga bisa. Ada jalur lama, ada jalur baru. Oke, sukses. Makasih, Selamat, Ibu Melda. Iya, makasih.
Setelah mendaki Gunung Andong, kita melanjutkan perjalanan ke Gunung Telomoyo yang memiliki ketinggian 1.894 meter di atas permukaan laut. Kita mulai dari base camp ke pos 1 650 meter. Dari pos 1 ke pos 2 350 meter. Pos 2 ke pos 3 lebih dekat lagi, 300 meter. Terus pos 3 ke ini Batas Tugu. 400 jauh ya. 400. Berarti dari sini pos 3 ke camp ini 700 meter. Ya, Bu. Akhirnya 1 jam sampai pos 3. Oke, kita sampai di pos. 3. Gimana cuacanya Bu hari ini? Hari ini cuacanya cerah banget. Jalur Telomoyo trekking termasuk enak. Jalannya udah jelas. Untuk pemula oke. Dan cuacanya juga enak banget. Sekeliling hutan pinus, jadi pasti adem. Di sebelah sana tuh lihat Gunung Merbabu tapi ketutup awan. Ya. Yang sebelah sana Gunung Andong. Yang sebelah kiri itu Puncak Andong. Yang sebelah kanan dari sini itu Puncak Alap-Alap. Gunung ini terkenal dengan jalurnya yang beragam, mulai dari hutan pinus yang lebat hingga pemandangan terbuka yang menawarkan view luar biasa. Pendakian menuju puncak Telomoyo cukup menantang dengan beberapa tanjakan yang curam. Namun, puncak gunung ini memberikan hadiah berupa panorama 360 derajat dengan Gunung Merapi, Gunung Merbabu, dan pemandangan kota Semarang yang membentang luas. Di sini, kita bisa beristirahat dan menikmati keindahan alam sepuasnya. Kita dari camp menuju puncak 200 meter. Jalannya terbuka, tapi cuacanya nggak terlalu panas. Ya, sampai di area camp. Depan itu puncak Telomoyo kalau naik motor atau mobil. Akhirnya sampai di Telomoyo. Gimana perjalanannya, Bu? Jalannya enak, cuacanya cerah. Terus pembersihan pembersihan jalurnya juga baik. Oke, semangat, Makasih, Om. Bu. Hari ketiga, kita menuju Gunung Sikunir yang terkenal dengan keindahan sunrise-nya. Yeay, 2257 Sikunir, sukses. Gimana jalurnya Sikunir, Bu? Jalurnya, treknya pendek, tapi jalurnya tangga semua. Enak aja, cuacanya juga enak. Karena berangkat dari MDPL yang udah tinggi. Oke, mantap. Sukses, thank you. Gunung ini terletak di kawasan Dieng dengan ketinggian 2.300 meter di atas permukaan laut. Meskipun jalurnya lebih pendek,
Si Kunir memiliki pemandangan yang menakjubkan saat matahari terbit, seolah kita berada di atas awan. Dari puncaknya, kita akan menyaksikan keindahan alam Dieng yang luar biasa. Gunung Rogo Jembangan, meskipun tidak setinggi gunung-gunung lain yang kita daki, Rogo Jembangan memiliki pemandangan yang luar biasa, dengan suasana yang lebih tenang. Di puncaknya, kita bisa menikmati ketenangan alam yang jarang ditemukan di gunung-gunung besar. Perjalanan dimulai dari base camp yang terletak di desa sekitar kaki gunung. Udara segar menyambut kita, memberikan energi untuk memulai pendakian. Jalur pertama cukup ramah, dengan pepohonan yang rimbun dan suara alam yang menyegarkan. Nayon, Bisa, Bu. jadi ngomong tahan. Kayaknya ini golek teklan. Kepleset. Hadap sini, Mas. Proses pembuatan trekking pole. Open PO gak, Mas? Kene. Bukan jalur yang itu ya, Mas? Sing duwe dalan ae bingung. Wah, ketutup soalnya. Jalur pendakian Gunung Rogo Jembangan terkenal dengan keanekaragaman alamnya. Di sepanjang perjalanan, kita akan melewati hutan tropis yang lebat, dengan pohon-pohon besar yang menjulang tinggi. Tak jarang kita akan mendengar suara burung hutan yang menambah keindahan suasana. Sudah sih. Nah, ini namanya apa, Mas? Begonia. Begonia. Ini kalau darurat itu dibuka. Rasanya apa? Manis. Kayak masa lalumu, Yon. Iya, betul. Tuh, Gong, cobain begonia seperti masa depan. Asam manis. Gimana, Mas Eko? Manis. Cobain. Siapa yang mau coba? Tuh, mau coba? Coba. Tuh, mereka mau coba. Dikerik-kerik. Oke. Ketemu jambangan baru. Jambangan itu kayak sumur di sini. Ini baru ya, Mas Eko ya? Baru. Sampai di pos 2. Igir Selo Gilang. Artinya apa, Mas Eko? Igir itu bukit, Selo itu batu, Gilang itu namanya. Berarti bukit batu Gilang. Oh. Dari pos 1 ke pos 2. Tadi berapa menit kita kira-kira? Sekitar 1 jam. 1 jam ya. Termasuk normal ya. Normal. Pendakian semakin menantang saat kita mulai memasuki bagian yang lebih terjal. Akar pohon yang menjulur, batu-batu besar, dan medan yang licin menambah keseruan perjalanan. Namun, semua itu terbayar dengan pemandangan yang semakin memukau. Ini gua bambu ya.
Ini namanya kaki 1000. Minggu aja ya. Gede banget ya. Semua. Ini namanya kantong semar, tapi masih kecil ya. Ini namanya jambangan. Konon katanya di sini ada airnya. Untuk orang-orang tertentu yang bisa melihat, konon di sini ada airnya. Kalaupun pendaki nggak melihat ada airnya, yang penting jangan buang sampah. Kiri kanan. Sama jauh. Kita tos dulu, Bu. Ya, Makasih Mas Eko, makasih Mas Yoyon. Dan ini 2 orang pendaki. Ayo sini tos. Sini, makasih. Yang berbekal Mas doa Ibu. Agung Pendaki yang berbekal doa Ibu. dan Mas Udin. Pendaki yang berbekal doa Ibu. Sampai di puncak Rogo Jembangan di hari kedua jam 11 tepat. Start jam 8:05 sampai 3 jam nyampe. Hari ini cuaca cerah, semuanya sehat, bersyukur ditemani Bang Eko babat jalur. Kalau enggak pasti kesasar karena memang jarang pendaki di gunung ini dan banyak jalur-jalur yang simpangan-simpangan, jadi yang mungkin menyesatkan karena itu jalur-jalur air. Jadi untuk pendaki sebaiknya menggunakan atau memakai guide lokal. Hari ini ada 2 pendaki, namanya si Agung dan si Udin. Terima kasih Mas Eko, Mas Yoyon, semangat. Ibu. Gunung selanjutnya adalah Gunung Kembang. Dengan ketinggian 1.623 meter, Gunung Kembang menawarkan pendakian yang relatif singkat namun cukup menguras tenaga. Bismillah. Pemandangan spektakuler. Dari puncak Gunung Kembang, kita dapat melihat hamparan hutan hijau yang luas, serta perbukitan yang mengelilingi. Ketika cuaca cerah, bahkan Gunung Slamet yang menjulang di kejauhan dapat terlihat dengan jelas, memberikan keindahan yang tiada tara. Yeay. Tas Kembang sukses. Sini ya. Top Gunung Kembang 2340. Gunung Unggaran. Dengan ketinggian 2050 meter di atas permukaan laut, Gunung Unggaran menawarkan jalur pendakian yang lebih menantang. Jalur berbatu yang licin dan tanjakan curam akan menguji ketahanan tubuh dan mental kita.
Pendakian dimulai dari base camp yang terletak di kaki Gunung Unggaran. Suasana pagi yang segar langsung menyapa, menyemangati setiap langkah kita. Jalur pertama yang kita tempuh masih terbilang santai, dikelilingi oleh pepohonan hijau yang rimbun. Udara segar dan suara alam menenangkan jiwa. Namun, jangan terbuai oleh suasana yang damai ini, karena pendakian Gunung Unggaran tidak selalu mudah. Begitu kita melangkah lebih jauh, jalur semakin menantang. Tanjakan yang curam, tanah yang licin, dan akar pohon yang menjulur menambah keseruan perjalanan. Hari ini kita pendakian ke Gunung Ungaran, tetap ditemani sama Yoyon, guide-nya, dan sang ahli jalan sama Mas Santul. Kita pendakian dari base camp ke pos 1, perjalanan 15 menit. Dari pos 1 ke pos 2 sekitar 16 menit. Dari pos 2 ke pos 3, perjalanan 22 menit. Sekarang sampai di pos 3 dan kita akan melanjutkan sampai di pos 4. Kisaran berapa menit, Mas Santul? Ya, lebih 30-40 Kontur jalannya gimana, Mas? sedikit menanjak, cikiat gitu, dan bertangga. Berarti nanti dari pos 3 ke pos 4 teksturnya tetap Iya, tanjakan gitu, terus ya? tanjakan terus. Perkiraan berapa menit tadi? 30-40. 30-40 ya. Setelah dari pos 4 ke puncak Nah, puncak Gondolan Gondolan kurang lebih 30 30 menit menit. juga. Oke. Jadi kita stop sampai di puncak Gondolan dulu, Ya, rehat, sarapan, sarapan lanjut ke aja ke kota. kota ya. Oke. Semangat. Semangat. Di sepanjang perjalanan, kita akan merasakan berbagai perubahan pemandangan. Dari hutan tropis yang lebat hingga area terbuka dengan rumput yang luas. Di setiap sudut, kita akan disuguhi pemandangan yang memanjakan mata, membuat kita semakin semangat untuk melanjutkan perjalanan. Semakin mendekati puncak, tantangan semakin nyata. Medan yang lebih terjal dengan batuan besar dan akar pohon yang menjalar akan menguji kekuatan fisik kita. Namun, setiap langkah yang kita ambil membawa kita lebih dekat menuju puncak yang penuh dengan keajaiban. Dan akhirnya kita tiba di puncak Gunung Unggaran. Dari sini, pemandangan yang luar biasa terbuka di depan mata. Gunung-gunung lain di sekitar, seperti Gunung Merbabu, Gunung Merapi, dan Gunung Sindoro, tampak megah. Seolah puncak ini adalah tempat terbaik untuk menikmati keindahan alam yang tersembunyi. Di puncak ini, kita bisa merasakan kedamaian yang luar biasa. Tidak ada yang lebih memuaskan daripada melihat dunia dari ketinggian ini, menikmati hasil perjuangan dan pengorbanan setiap langkah yang telah ditempuh. Puncak Bondolan jam 5, 2 jam. Ya, 2 jam setengah. 2 jam seperempat. 2 jam seperempat. Akhirnya sudah sampai di puncak kota. Hari ini perjalanan sekitar 3 jam. Senior bersama dengan bangsat-bangsat yang sudah tobat. Kita menuju Gunung Pakuwaja. Gunung ini terletak di daerah yang lebih tenang dan jarang ramai pendaki. Dengan ketinggian sekitar 2.200 meter, jalurnya cukup menantang, namun tidak terlalu panjang. Pendakian dimulai dari desa yang terletak di kaki gunung. Udara segar dan suasana yang tenang langsung menyambut, memberi semangat untuk memulai perjalanan. Jalur yang kita lalui cukup beragam, mulai dari tanah yang lembab hingga jalur berbatu yang menantang. Namun keindahan alam di sekitarnya akan membuat setiap langkah terasa ringan. Cantik ya. Tuh,
namanya. Gunung Pakuwaja bukan hanya soal fisik, tapi juga soal menikmati perjalanan. Di sepanjang jalur pendakian, kita akan disuguhi pemandangan hutan tropis yang rimbun, suara gemericik air di aliran sungai kecil, dan berbagai jenis flora serta fauna yang hidup di kawasan ini. Keanekaragaman alam yang ada di sini membuat perjalanan semakin menarik. Saat mencapai puncak Gunung Pakuwaja, kita akan disambut oleh panorama yang luar biasa. Puncaknya memberikan pemandangan luas yang bisa menghipnotis siapa saja. Kita bisa melihat gunung-gunung lain di sekitarnya, serta perbukitan hijau yang membentang. Terlihat jelas Gunung Slamet yang menjulang tinggi di kejauhan, menambah kesan magis di puncak yang sepi dan damai ini. Di puncak Gunung Pakuwaja, kita bisa merasakan kedamaian yang hanya bisa ditemukan di alam bebas. Suara alam yang tenang, udara segar, dan pemandangan yang menakjubkan membuat setiap letih dan lelah seakan hilang begitu saja. Sebuah pengalaman spiritual yang mengingatkan kita betapa kecilnya kita di hadapan keindahan alam semesta. Puncak Pakuwaja 2421. Sukses. Makasih Yon. Inilah gunung terakhir, yaitu Gunung Muria, yang terletak di perbatasan Kabupaten Kudus dan Jepara. Dengan ketinggian 1.602 meter di atas permukaan laut, Gunung Muria terkenal dengan medan yang lebih berbatu dan terjal. Pendakian ke puncak Muria akan terasa lebih lama, namun pemandangan dari puncaknya, terutama Gunung Sindoro, Sumbing, dan Laut Jawa yang membentang, akan membuat setiap usaha kita sepadan. Pendakian dimulai dari base camp yang terletak di kaki gunung. Udara pagi yang sejuk menyambut kita, dan suara alam yang tenang memberikan semangat untuk memulai perjalanan. Di awal perjalanan, kita akan melewati area yang dipenuhi pepohonan yang rimbun, serta jalur yang Sampai di cukup pos landai. 3. Sampai di pos 4. Sampai di pos 5 petilasan. Di sini banyak warungnya tapi tutup. Pastinya kalau hari Sabtu Minggu rame. Serasa gunung pribadi. Ini area pertama.
Di sepanjang perjalanan, kita akan melewati hutan tropis yang lebat dengan berbagai jenis flora dan fauna yang hidup di sini. Keindahan alam sekitar begitu memukau, membuat kita lupa akan kelelahan. Suara angin yang berdesir di antara pepohonan serta kicauan burung yang merdu menambah kesan petualangan yang tak terlupakan. Semakin tinggi jalur menjadi lebih terjal dan kita mulai merasakan tantangan yang sebenarnya. Namun, setiap langkah yang kita ambil membawa kita lebih dekat ke puncak, tempat di mana pemandangan luar biasa menanti. Di beberapa titik, kita akan melihat panorama indah kota Kudus, Jepara, serta pantai utara Jawa yang membentang. Dan akhirnya, kita tiba di puncak Gunung Muria. Di puncak ini, kita disuguhi pemandangan 360 derajat yang luar biasa. Sampai di puncak Natasangin Gunung Muria 15 mdpl. Kembali nanjak 5 hari, 8 gunung sukses. Saya Yoyon, guide-nya Bu Imelda yang menemani 8 gunung 5 hari secara paralel. Cuaca di kali ini sangat cerah dan Bu Imelda itu pendaki solar, tenaganya itu nggak ada habisnya. Dan alhamdulillah pendakian yang ke 8 gunung ini kita jalani, alhamdulillah lancar, nggak ada kendala apapun. Sukses selalu.